Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Muslimin muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan ini kita akan membahas masalah zuhud ya. Fadilah zuhud. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memberikan pengertian terhadap zuhud secara bahasa awam. Dalam bahasa awam, zuhud itu dunia di tangan, akhirat di hati. Itu dalam bahasa awam. Berarti kalau kita masih menjadikan dunia ini di dalam hati, berarti belum zuhud nih. Kita akan melihat kelebihan-kelebihan zuhud nanti. Ada apa dengan zuhud sebenarnya? Kita juga sudah membahas pada pertemuan yang lalu, ketika Rasulullah meminta ahyini miskinan wa amitni miskinan. Hidupkan saya dalam keadaan miskin. Miskin yang dimaksud adalah zuhud. Dan matikan saya dalam keadaan zuhud juga. Maka dalam bahasa awam lagi, zuhud itu antara emas dan batu itu sama. Ya, orang sudah bisa menyamakan batu dan emas. Emas dan batu itu sama. Itu sudah zuhud. Sekarang kita ingin lihat fadilah zuhud. Ada beberapa ayat Al-Quran, kita hanya mengambil mungkin satu saja atau dua di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman aman. Ini sekelompok orang beriman mengatakan kepada orang-orang yang cinta kepada dunia, celaka kalian ya. Thawabullahu khairun. Pahala Allah itu lebih baik, lebih mulia, lebih banyak, lebih bagus. Pahala akhirat Allah, pahala dari Allah itu lebih bagus, lebih baik. Atau pahala akhirat itu lebih bagus. Thawabullahi khairun liman aman. Barang siapa yang beriman. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Yang mengatakan ini adalah orang yang punya ilmu. Ya, orang yang punya ilmu. Qala alladziina utul ilma. Orang yang punya ilmu ngomong terhadap orang yang sibuk dengan mengejar dunia. Maknanya zuhud ini identik dengan orang yang punya ilmu. Apakah ilmu intelektual atau ilmu spiritual? Kalau dia punya ilmu, maka dia itu akan zuhud. Kalau tidak punya ilmu, maka tidak zuhud. Rasulullah kenapa melakukan seperti itu? Karena punya ilmu. Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lain, kenapa melakukannya? Karena punya ilmu. Maka karena tidak punya ilmu, maka tidak zuhud. Ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Ini ayat yang kedua. Sesungguhnya kami menciptakan apa yang di atas bumi ini hanya zinah. Zinah itu perhiasan. Ya. Di zinatun berbeda dengan kalau azina itu berzina ya, perbuatan zina. Tapi kalau zinatun, zinah ini adalah hiasan. Hiasan itu kalau kita menghias sesuatu, lama-lama kan pudar. Kemudian kita hias lagi, pudar lagi, hias lagi. Rumah kita cat. Setelah setahun sudah pudar, kita cat lagi. Ini zinah namanya. Kita memakai baju, sudah usang, kita ganti lagi, ganti lagi. Ya, ini namanya zinah. Dunia itu tidak ada lain kata Allah. Zinatul laha. Hanya ujian saja, hanya perhiasan saja. Untuk apa? Lina beluahum ayyuhum ahsanu amala. Ini untuk menguji.
Mana di antara hambaku itu, kata Allah, yang amal ibadahnya lebih baik. Kenapa Allah katakan demikian? Karena ada orang diuji dengan hartanya, ibadahnya sudah goyang, ibadahnya kurang. Makanya di dalam kitab Sirajul Talibin, ini syarah dari Minhajul Abidin, yang membuat seorang malas beribadah itu, susah beribadah itu 4. Salah satunya adalah ad-dunya. Salah satunya. Maka dunia ini bisa membuat seseorang itu berubah. Berubah dalam beribadah. Lu ibadahnya hebat, sekarang tidak hebat lagi. Lu ibadahnya bangun tahajud, sekarang enggak tahajud lagi. Gara-gara apa? Gara-gara harta tadi. Ini namanya ad-dunya. Bisa mempengaruhi dia dalam beribadah. Muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini ada ayat yang ketiga. Man kana yuridu hartsal akhirah. Jadi kalau ada seseorang itu dia mau akhirat, ya, dia mau akhirat. Dia beribadah, dunia itu dijadikan sebagai sarana untuk menuju akhirat. Atau dia mengejar akhirat. Ya, ada dua cara mengejar akhirat, dua. Langsung mengejar akhirat atau menjadikan fasilitas dunia itu untuk mengejar akhirat. Azid lahu fi harfih, akan saya tambah, kata Allah. Gimana ditambah? Ditambah pahalanya di dunia dan di akhirat. Kita kadang-kadang nggak nampak. Kita yang nampak itu paling-paling pahala yang zahir, pahala zahir. Kita bekerja meningkatkan kinerja, gaji ditambah. Kalau dunia nampak ditambah gaji. Lu gaji sekian, sudah gaji sekian sekarang. Dapat bonus lagi, bertambah lagi. Kan manusia tidak mau beribadah di akhirat. Kenapa? Karena tak nampak. Kalau di dunia kenapa? Karena nampak. Jadi dia tahun ini sekian, tahun depan sudah naik lagi, tahun depan naik lagi, dapat bonus lagi. Maka dia terus bekerja untuk dunianya. Allah maka mengatakan, barang siapa bekerja untuk akhirat, akan saya tambah lagi, kata Allah. Ini maksud mengejar akhirat di sini melalui fasilitas dunia. Apakah dia pergi kerja mencari rezeki karena Allah, dia jual buah-buahan, dia pergi jualan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat pahala lagi, diberikan lagi oleh Allah, diberikan lagi keberkahan oleh Allah, diberikan lagi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Man kana yuridu hartsad dunya, kalau dia mau dunia silahkan saja, kata Allah, tidak apa-apa, dia mau dunia silahkan saja. Maksud mau dunia, dia jualan, ketika itu dia mengurangi timbangan karena ingin laba yang banyak. Ketika dia proyek atau apa saja, dia ingin laba yang banyak. Ini maknanya ingin dunia, orientasinya bukan akhirat, ya. Maka dia, kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min nasib, tidak dapat apa-apa nanti di akhirat. Dapat apa-apa, yang dia dapat cuma dunia saja. Ketika dia meninggal, dunia itu putus dari dia. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, barang siapa yang mengejar dunia, kemungkinannya dua, kata Imam Al-Qurtubi. Imma anta turkahu aw yatrukuka. Ada kalanya kamu meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kamu. Ya. Bagaimana kita meninggalkan dunia? Kabehmu. Harta banyak kita cari, tiba-tiba kita sudah habis usia, tutup usia. Kabeh. Ada capek lagi, tidak ada capek untuk mencari harta lagi, sudah habis. Sebatas itu saja. Atau dunia meninggalkan kamu, kata Imam Al-Qurtubi. Bagaimana dunia meninggalkan kita? Kita punya rumah sudah terbakar. Atau rumah masuk maling. Kita beli kendaraan sudah hilang. Kita ada jabatan, kita dipecat dari jabatan. Artinya dunia sudah meninggalkan kita. Jika kita stroke padahal stroke ringan, sudah dipecat. Ninyoh nak kemah stroke kerja, akhirnya pimpinan memecat kita, kagak ada jabatan. Maknanya dunia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia, itu saja. Muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini ada beberapa faedah zuhud di sini. Salah satunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Idza ra'aitum al-'abda, kalau kamu melihat seorang hamba, waqad a'ta sumtan wa zuhdan, kalau dia itu banyak diamnya dan zuhud, dia banyak diam dan banyak zuhud fit dunia, di dunia, faqtaribu minhu, maka dekatilah dia, ya.
Jadi disuruh dekati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang banyak diam dan zuhud. Fa innahu yulqi al-hikmah. Nah, orang seperti ini selalu memberikan hikmah, ya. Kayak kita kan tidak salah kalau berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah untuk diri kita atau untuk anak kita? Seperti doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil wal hikmah, ya. Wal hikmah wat tafsir. Ya Allah, ajarkan Ibnu Abbas itu bagaimana pengetahuan spiritual dia, ya Allah. Allahumma faqihhu fid din. Ajarkan kekuatan spiritual kepada dia. Wa'allimhu ta'wil. Ajarkan takwil, cara menyelesaikan masalah, ya Allah. Ketika ada problem bisa dia selesaikan masalah itu. Kemudian yang ketiga, wa'allimhu hikmah. Ajarkan hikmah kepada dia. Apa makna hikmah? Setiap melihat sesuatu, dia selalu kembali kepada diri sendiri. Itu hikmah namanya. Yang paling simpel begini. Kalau kita melihat kendaraan di depan kita ingin belok kanan, tetapi yang dihidupkan adalah sen kiri, wi budip. Kena ya wena. Ketika seorang yang punya hikmah, dia bukan mencaci maki orang tersebut, tetapi dia melihat diri sendiri. Nah, lu lagi agaknya Tuhana, selamat lu. Ya. Itu hikmah namanya. Ketika seorang melihat orang lain yang meninggal dunia, dia melihat dirinya. Menyolon laginya Nabi Hilul. Ya, dia lihat dirinya. Tetapi kalau orang yang tidak ada hikmah, dia akan melihat orang meninggal itu. Umat sayang urungnya akan meninggal. Sayang dia sudah meninggal. Anaknya dia tinggalkan, perusahaannya dia tinggalkan, sayang dia. Masuk ke dalam kubur tidak punya apa-apa, sayang dia. Kalau orang melihat sesuatu dan kembalinya kepada orang lain, itu orang tak punya hikmah namanya. Tapi kalau melihat sesuatu kembalinya kepada dia, itu yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang zuhudlah yang akan dapat seperti itu. Dekatilah dengan orang zuhud. Kenapa? Kamu akan dapat hikmah juga dari dia. Ya, yulqil hikmah. Muslimin sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hikmah. Dia melihat orang lain tetapi refleksinya ke diri sendiri. Ya, dia melihat orang lain tetapi pelajarannya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Jika orang lain ada orang ketabrak. Kalau orang ada hikmah, jika melihat orang ketabrak langsung dia turunkan kecepatan kendaraannya. Oh, menyulun mati lagi yang bagaimana? Kalau saya meninggal mungkin seperti itu bagaimana? Cukup keklah meninggal dalam keadaan ketabrak. Bukan beribadah tapi ketabrak. Ini orang hikmah. Tapi kalau orang tidak hikmah, ketika melihat seperti itu, apa kata dia? Berjera. Lap-lap lah. Berjera. Nyaji mati lagi juga. Gai lagi juga ni. Ya balap-balap. Itu orang tak punya hikmah namanya. Muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ada apa dengan hikmah? Hikmah yang dimaksud inilah zuhud tadi. Akibat zuhud dia itu maka diberikan hikmah oleh Allah. Kenapa hikmah itu begitu besar? Kenapa hikmah itu begitu berfaedah? Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Orang yang diberikan hikmah oleh Allah itu sudah diberikan kebaikan yang banyak sekali. Kalau kita ingin diberikan hikmah, dari situ saja coba lihat. Waktu kita melihat orang lain, apakah semua kembali kepada kita? Kalau semua kembali kepada kita, itu hikmah namanya. Maknanya kita sudah diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan melihat orang lain dan menghakimi orang lain, tidak. Artinya kalian orang lain talah cok wudu nyan ban penghuni neraka, nyan ban katalah orang bid'ah, nyan katalah la itulah amal ibadah. Tapi ketika dia melihat orang lain kembalinya kepada sendiri, oh kalau saya seperti itu bagaimana ini? Diterima tak ibadah oleh Allah? Akhirnya dia berubah diri. Itu hikmah namanya. Kalau kita ada seperti itu, berarti hikmah sudah diberikan oleh Allah. Kalau belum ada seperti itu, berarti kalau nak hikmah dalam hati hana hikmah ya. Muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kita lanjut, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu para sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling baik ya Rasulullah? Ayun nasi khairun, mana manusia paling baik? Rasulullah menjelaskan, kullu mu'minin, semua mukmin itu baik. Yang bagaimana kata Rasulullah? Mahmumul qalbi,
Mahmun ini Rasulullah mengatakan mahmun kalbi, kata Rasulullah. Wasuduqul lisan, lidahnya itu tidak pernah berbohong. Ini mahmun dan tidak berbohong. Sahabat bertanya, kalau yang kedua sudah jelas tidak pernah berbohong, mahmun itu apa ya Rasulullah? Qulna ya Rasulullah, wa ma mahmumul qalbi? Apa itu mahmumul qalbi? Jawab oleh Rasulullah, at-tuqa. Mahmun itu adalah seorang itu bertakwa kepada Allah, dua kali diulang oleh Rasulullah. Alladzi la ghillun. Maka orang mahmun itu, yang orang baik itu, dia tidak ada di dalam hatinya ghillun. Ghillun itu permusuhan dengan orang lain. Nah, permusuhan. Hana bengeh kesimpulan ni Pak. Berarti menyomentang na bengeh kesimpulan tidak termasuk kategori ini. Bukan orang-orang yang baik, bukan orang baik. Satu. Yang kedua, wala ghishun. Ghishun ini apa namanya, mengelabui orang lain, dipengenggau. Ini ghishun namanya. Apakah ghishun dengan mulutnya? Apakah ghishun dengan perbuatannya? Ya pengen besar persiploh ke pegah 12 atau 12 ke pegah siploh memang. Payah lu lah apa cu? Nyo besar 12 memang kalau pegat. Payah nak bayar sesuai dengan spek besar 12. Atau dia buat besar 12 di dalam ininya laporannya tetapi yang dia buat 10 ya, supaya dapat laba. Ini bukan orang beriman yang baik ini bukan orang baik ini. Ya ni. Kenapa? Karena ada ghishun dia. Yang ketiga, wala baghyun. Baghyun itu zalim, menzalimi orang lain. Mengurangi timbangan zalim, tidak salah juga zalim. Ini orang zalim. Maka Rasulullah selalu mengidentikan dengan hati, karena semuanya kembali kepada hati. Bukan hati yang zalim kepada orang lain. Dan yang keempat, wala hasadun. Hati ini tidak hasad. Ini namanya mahmumun al-qalbi. Jadi orang yang baik itu, kata Rasulullah, bukan baik ini, terbaik ini. Khairun itu terbaik. Ya Rasulullah, mana orang paling terbaik itu? Yang paling terbaik dia bisa menjaga hati dan saduqul lisan. Lidahnya itu selalu benar, tidak pernah bohong. Bagaimana menjaga hati? Menjaga hati dari ghillun. Ghillun itu permusuhan. Menjaga hati dari ghishun, membohongi orang lain. Menjaga hati dari baghyun, menzalimi orang lain. Dan menjaga hati dari hasad, dengki kepada orang lain. Bagaimana konsep dengki sebenarnya? Iban cara depu dengan dengki. Ya. Bagaimana saya tidak dengki kepada bapak itu, tidak dengki kepada bapak itu. Dengki itu, kalau kita melihat sesuatu, hati kita mendakduknya dengki nanti, Pak. Makanya kalau kita ingin melihat, saya dengki enggak sama bapak itu? Dengki enggak? Ketika kita lihat bapak itu, hati kita memberikan sinyal, berarti kita dengki sama bapak itu. Kita ketika melihat tetangga kita, itu diberikan nikmat oleh Allah. Ganti mobil baru, ya memang. Waktu takalan motor kanya, medak tu hati, Pak. Berarti dengki lah mati. Nah dengki lah mati. Jadi makanya dengki itu memang enggak bisa kita lihat di secara zahir, tapi diberikan indikasi. Indikasi dengki itu berhubungan dengan hati. Makanya jangan ada 4 hal ini pada orang mukmin. Jangan pernah seorang itu berbohong. Kalau dia berbohong, kalau ada penyakit 4 hati ini yang di dalam hatinya, maka tidak dikatakan sebagai seorang yang terbaik. Nah, kita kalau mau yang terbaik, walaupun nanti dalam jangka waktu yang lama, tapi kita terus berusaha. Nyo berusaha hati baik dengkile ke kau. Nyo berusaha hati baik le curang ke kau. Berusaha baik le apa nama ada permusuhan dan lain sebagainya. Maka diajarkan oleh Imam Ghazali ada konsep 40. Ya, konsep 40. Inilah yang sering disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Angka 40. Angka 40 itu menunjukkan kepada hikmah. Orang kalau ingin dapat hikmah, biasakanlah sesuatu itu 40. Kalau di dalam bahasa tasawuf lain namanya ridha namanya. Ridha itu nikmat. Orang tidak bisa menikmati bacaan Al-Quran, nyobakan hana nikmat li baca Quran, hana nikmat baca Quran. Kenapa di bulan Ramadan, habis Ramadan kita kenapa nikmat baca Quran? Ya, nampak. Maka diberikan apa namanya solusi oleh Imam Ghazali untuk menikmati sesuatu itu, biasakanlah sesuatu itu selama 40 hari. Selama 40 hari. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, biasakanlah baca Al-Quran 40 hari terus baca.
Kan nanti akhirnya apa? Hari ke-41 kita akan ridha. Kita akan ridha. Ini sudah pernah saya ceritakan. Ada seseorang datuk di Malaysia itu. Dia senang kepada penghafal Quran. Tapi anaknya tidak hafal Quran. Anaknya balap-balap, pembalap. Maka ketika saya tanya di Malaysia itu rupanya selama 1 minggu ada 1 hari, entah hari Sabtu atau apa, khusus untuk arena balap. Jalan raya itu untuk arena balap. Maka anaknya mengambil andil di situ untuk balap-balap juga. Orang tuanya sering datang ke Aceh melihat tahfidz ini, dia bantu orang hafal Quran, dia bantu semuanya. Tapi anaknya tidak, anak rela ini Pak. Anaknya setiap hari minta duit sama ayahnya, dah pek. Orang tuanya mengatakan untuk apa? Untuk balap, urusan ron, urusan ron. Jadi dia minta duit. Padahal anaknya umurnya masih SMA gitu. Setiap hari minta duit, setiap hari minta duit. Akhirnya ayahnya mengatakan bagaimana caranya ini. Akhirnya apa? Ayahnya punya sebuah taktik, cara. Diambilnya Al-Quran. Setiap lembar Al-Quran itu diletakkan RM5, RM5. Ini RM5. Gelim nih kayaknya Pak, RM5. Mandum sampai juz 30. Orang tuanya mengatakan kalau kamu ingin duit, kamu baca Quran sejauh mana kamu baca, ambil duit itu. Kalau kamu baca 1 lembar ambil RM5. Kamu baca lagi selanjutnya ambil RM5. Kamu baca sehari 10 lembar, 10 apa namanya kali 10 apa nama 10 RM50 berarti kamu ambil. Apa kata anaknya? Oh, mudah sekali. Untuk dapat duit mudah sekali. Ayah ingin mengelabui saya, mudah sekali kata dia. Akhirnya dia baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia ambil RM5. Mudah sekali dapat duit. Selanjutnya dia ambil lagi RM5. Sehingga ketika itu khatam dia baca Quran. Khatam dia baca Quran. Karena kegiatan yang anak ini lakukan hampir 40 kali bahkan lebih daripada itu, terakhir hidup tidur ni kai mau je Pak. Dia sudah menangis. Ketika itu anak ini ketemu dengan orang tuanya. Ya, saya mau jadi penghafal Quran. Ya, nak mau balap-balap lagi. Kata ayahnya, oh pas sekali cukup kailah ayah. Akhirnya dia mengontak ke Aceh sini. Ini ada anak saya 1 orang, dia mau hafal Quran, senang sekali saya. Dia nak mau balap-balap lagi. Akhirnya duduk dia di sebuah tempat. Dia hafal Al-Quran di situ. Ketika itu saya ditunjuk oleh pimpinannya. Itu anaknya itunya. Anak juga biasa namanya. Itu anaknya. Supaya dia sudah hafal 10 juz. Hafal 10 juz. Datang orang tuanya. Ne, kaji ne dawa ne apa? Kita pulang ya. Sudah berapa bulan kamu di sini? Enggak mau. Saya mau 30 juz. Nya kahiti boleh, Pak. Katutah dulu di sini, oh ma awai balap-balap tutah dun. Jino kaya fai kurang katutah je dah hete wawo Pak. Akhirnya kami rayu-rayu pulang saja nak dulu. Nanti kamu balik lagi nak. Kamu bisa jadi penghafal 30 juz. Nak mau, saya nak mau pulang. Kawan-kawan kenapa bisa 30? Kenapa saya nak bisa 30 juz? Ingin saya katakan, ridha itu akan muncul setelah seseorang membiasakan sesuatu itu. Kalau tidak dia biasakan, maka tidak ridha dia, tidak nikmat. Ini pemuda ini sudah menikmati untuk baca Al-Quran. Dia nikmati baca Al-Quran. Sehingga apa? Setiap dia baca itu kenikmatan bagi dia. Kenikmatan. Sebagaimana dia balap-balap. Kenikmatan bagi dia. Tapi ketika dia sudah meninggalkan balap itu, tidak nikmat lagi itu. Yang nikmat apa? Baca Al-Quran. Ya, maka kalau kita sering riba orang lain, ngomong orang lain, kita biasakan tidak ngomong 40 hari Pak. Diam saja kita. Nyoronyo baik ribah nyo, baik kegegok. Memang sakit je Pak. Umah hana mangat sangat dari ribah ni Pak. Memang berat meninggalkan, pertama berat. Yang kedua juga berat juga. Tetapi ketika sudah hari ke-40 itu sudah ringan, Ini konsep Imam Al-Ghazali. Beliau ketika melihat ada angka-angka 40 dalam Al-Quran. Kenapa Nabi umur 40 diangkat menjadi Rasul? Kenapa Bani Israel itu digembleng oleh Allah di perkampungan Tih selama 40 tahun lamanya? Kenapa Rasulullah SAW mengatakan, ya, barang siapa yang sudah berumur 40 tahun, tetapi akalnya mentang lagi third, celaka orangnya. Akal lagi third mentang. Karena diberikan perubahan-perubahan itu pada umur 40. Maka kenapa syarat ini harus 40 tahun ya Pak? Harus 40 tahun. Syarat untuk anggota ini 40 tahun. Kamu mentah MPU 40 tahun Pak. Yang kurang mentah itu kan HIB. Lanjut ya Pak. Harus 40 tahun ke atas. Tak boleh 40 tahun ke bawah. Ya, semua 40. Maka syarat ridha juga 40. Di dalam Al-Quran juga. Arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. 40 tahun juga. Ya, makanya nilai 40 itu untuk membuat kita ridha dan menikmati sesuatu.
Kalau kita benci kepada kopi pahit, nikmati selama 40 hari. Oh, nikmati. Hari ke-41 sudah nikmat kopi itu, walaupun pahit. Walaupun dipakai ni urang pahit tak lagu, ada je pahit. Orang kedua pahit tak lagu, pahit na je pahit ke tepi-tepi. Kapit harga sama dengan kopi biasa nampak. Dengan kopi biasa ada gula, nak ada gula sama saja. Kargo hanan tabuh gula. Besok begitu lagi, hari ke-40 dia mengajak teman, hai tajik kopi pahit lah punya. Kenapa? Karena sudah menikmati. Dia sudah menikmati kopi pahit tadi. Ini namanya apa? Konsep 40. Jadi artinya biasakanlah selama 40 hari, insya Allah kita akan rida terhadap segala sesuatu. Tapi nak boleh putus-putus. Ketika hari ke-20, hei tatun sangunya hana ribah gop, tak telefon lah, bu kita kumpul sama-sama yang mau curhat imam. Ya. Dia mau ngomongi orang lain. Setelah itu berarti kita hana berhasil, ulangi dari pertama lagi. Ya, ulangi dari pertama. Ada pada sebuah pengajian ibu-ibu, apa kata ibu-ibu? Ustaz, menyo ribah hanjut, menyo curhat wujud, curhat ni apa? Pegah curhatnya kena ribahnya. Ya, curhat itulah ribah. Curhat hanjut, ribah hanjut bu, samanya bu. Itu cuma sudah dibahasakan saja. Ibu-ibu membahasakan itu curhat apa namanya? Ribah itu curhat. Curhat anak pupu usah curhat. Tak curhat kan ada jisi hati. Lun tanya yang drone puji jisi hati pun lun cerita tentang gop. Akhirnya ribah ibunya. Hanjut je dia sama bu. Ribah dengan curhat sama. Ya. Muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini apa namanya? Ya, Rasul ditanya lagi nih, Pak. Tadi kan sudah tadi ada dua. Kalau ingin zuhud tadi, maka ada dua. Maknanya orang yang terbaik. Orang terbaik itu ada dua. Yang pertama, dia membersihkan hatinya. Yang kedua, membersihkan mulutnya. Sudah. Kemudian sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah, famin apa namanya? Faman ala atharihi?" Ada enggak ciri-ciri khasnya? Ada enggak ciri-ciri khususnya sama dia? Sehingga kita tahu kalau dia itu hatinya sudah baik, mulutnya sudah baik. Apa kata Rasulullah? Ada kata Rasulullah, alladhi yasna'ud dunya wa yuhibbul akhirah. Apa itu makna yasna'ud dunya? Dia benci kepada dunia dan dia itu cinta kepada akhirat. Kita jangan salah ini, Pak. Jangan salah benci dunia, cinta akhirat, jangan salah. Maksud benci dunia bukan menghabiskan waktu-waktu hidup ini untuk mengejar dunia, tidak, bukan itu. Dia artinya apa? Kita memang perlu kepada harta, tapi harta itu kalau dilihat dari rezeki itu paling bawah ya. Kita perlu hidup sehat, kita perlu ini, perlu dan lain sebagainya. Tapi itu bukan segala-galanya. Tapi harta bukan segala-galanya. Ya, namanya. Orang itu kata Rasulullah, sabda Rasulullah dalam hadisnya, "Anis ta'bada dunia, barang siapa yang dia itu menyembah dunia, siap-siap untuk diperbudak oleh dunia. Barang siapa yang menyembah harta, siap-siap untuk diperbudak oleh hartanya. Maka dia diatur oleh harta. Peng yang atur, diatur oleh peng, dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri lagi. Kenapa? Karena dia sudah memperbudak dirinya pada dunia. Barang siapa yang menjadikan jabatannya sebagai tuannya, dia memperbudak diri, siap-siap dia menjadi budak jabatan. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia mengikuti sistem jabatan seperti itu, harus seperti itu. Ikuti lagi. Maka dia berjalan sebagai sistem. Dia tidak punya kewenangan sedikit pun. Saya mau ini. Tidak bisa. Sistemnya sudah seperti itu. Rasulullah mengatakan, hati-hati terhadap dunia. Makanya kita bukan tidak boleh bekerja, boleh. Tetapi kita benci kepada hal seperti itu. Lun yang pegang lagi. Lun yang pegang lagi. Atau ada konsepnya Imam Ibnu Katsir, Pak, dalam tafsir beliau. Bagaimana konsep Imam Ibnu Katsir? Ya ja'ala dunya safinatun limaksudihal akhirah. Jadikan dunia itu sebagai fasilitas dia. Fasilitas saja, Pak, untuk menuju akhirat. Punya harta sebagai fasilitas menuju akhirat. Bagaimana caranya? Dia berinfak, dia bersedekah dan lain sebagainya. Dia punya harta bagaimana? Dia beli kendaraan untuk apa? Untuk bisa beribadah. Ya, dia bisa beribadah. Artinya fasilitas dunia untuk bisa menuju akhirat. Yo motor kah ke belum, Pak? Motor ke kebah. Ibadah katanya nengku bekah najak semayang. Wujud. Ini motor baik basah wujud. Lebih pada basah motor ke basah lun ni. Daripada basah motor ke basah lun. Ini maknanya dia sudah cinta sekali kepada dunianya.
Artinya apa? Mobil ji baik betah, Pak. Baik betah. Daripada betah motor ke betah dulu. Daripada relah motor ke relah dulu ni, ya, Pak. Jadi artinya orang ini sudah cinta kepada dunia. Ini model-model seperti ini. Muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya salah satu ciri orang-orang yang hatinya sudah ada 4 sifat tadi, dan kemudian mulutnya juga ini sudah ngomong yang baik-baik, itu orang yang benci kepada dunia dan cinta kepada akhirat. Dalam tanda kutip biak salah. Ya tanya hana dunia, hana dunia mendung dunia, hana jeli dunia mendung. Ini makanya jadikan fasilitas dunia, Pak, untuk menuju akhirat itu saja. Ya, Rasulullah SAW bersabda, in aradta ayyuhibbakallah fazhud fi dunia. Kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, maka zuhudlah di dunia. Bagaimana zuhud di dunia? Ya. Kita kalau zuhudnya Rasulullah hana sanggup nih. Kalau zuhudnya Rasulullah. Zuhudnya Rasulullah. Ini pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Idz atahullahul mala faharaba minhu. Ketika harta datang kepada Rasulullah, Rasulullah lari. Baik nejuk gelu ni Allah, baik nejuk orang lain. Ya dan Yohan, nak nejuk gelu. Baik nejuk orang lain ya, Pak. Nejuk gelu, baik nejuk orang lain. Kalau Rasulullah nejuk ke orang lain, baik nejuk gelu. Nah ni, Pak. Ini zuhudnya Rasulullah. Haid aja hebat zuhud Rasulullah. Ya ni, Pak. Kita nak sanggup mengejar. Enggak, kita kalau nak sanggup mengejar zuhud Rasulullah, kita ambil yang kedua sajalah. Posisi kedua itu ridha, Pak. Ridha itu bagaimana? Ketika diberikan kita tidak nolak. Ketika diberikan oleh Allah, dijuk oleh Allah, hendak tolak. Tapi ketika ditarik, kita juga enggak bantah, ya, Pak. Ya. Ni waktu dijuk jo nak apa dia? Waktu tarik apa kan tarik dema ya Allah, dijuk dema gelur. Nya ke zuhud nanti, Pak. Itu bukan ridha namanya. Jadi kalau ridha itu kita paling enggak sanggup posisi pertama Rasulullah, kita ambil posisi kedua. Ridhanya Rasulullah. Rasulullah kalau sudah terpaksa diberikan, alah kakelah, kagejuk pulang. Waktu ditarik kembali, hana apa ubah ke tarik, ente kejut lah, nyambang ente kejut lah, yang ini. Ya kalau sanggup seperti itu, tak sanggup kita, maka ke level yang ketiga saja kita, kanaah, orang-orang kanaah. Orang kanaah bagaimana? Dia mencari, dia cari. Gemida. Kalau yang zuhud tadi kan hanya minta, diberikan tapi dia tolak. Yang kedua diberikan dia tidak tolak. Tapi kalau ditarik, biarkan saja. Yang ketiga, dia mencari, bengah kayaknya bekerja, bahkan bekerja karena gayu oleh Allah yang banyak. Famshu fi manakimiha wa kulu min rizqi. Kalau ditanya kenapa saudara kerja, karena disuruh oleh Allah untuk bekerja. Jangan bilang dia minta rezeki, Pak. Disuruh oleh Allah, rezeki dia gejok kena oleh Allah. Dia rezeki gejok kena. Makanya ketika simpulan itu dia mencari kerja, dia dari pagi sampai sore gejok oleh Allah, warna gejok, Pak. Alhamdulillah. Ia terima, ya, Pak. Ini namanya posisi ketiga Rasulullah SAW. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat nanti. Abu Bakar As-Siddiq, dia mencari dapat sedikit, Pak. Alhamdulillah. Tak dapat pun Alhamdulillah. Dapat banyak Alhamdulillah. Ya karena menerima apa adanya. Ya, jadi dia berusaha tapi diberikan sedikit. Ini karena kita kalau nak sanggup yang pertama, yang kedua, kalau nggak sanggup yang ketiga. Kita biasanya pada level ketiga. Tapi ada juga orang yang nggak sanggup pada level ketiga. Kalau kerja dari bengah terus tepuk demi dunor macam cukup ni lego. Ya ni, Pak. Yang berarti ke level kelem. Level kelem itu dapat Alhamdulillah. Punya rezeki dan dunor, Pak. Dan kemudian besok bekerja lagi dapat lagi Alhamdulillah. Karena demi apa? Alhamdulillah. Ya, Pak. Muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Rasulullah mengatakan in aratta ayyuhibbakallah fazhud fid dunya. Kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, maka zuhudlah di dunia. Muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kita kalau ingin tahu orang yang akan diberikan petunjuk, atau kita ingin tahu saya dapat petunjuk apa enggak ya? Ya, namanya. Saya akan melakai petunjuk. Kemudian kita bertanya, saya dapat petunjuk enggak? Anak saya dapat petunjuk enggak? Istri saya dapat petunjuk enggak? Bagaimana cara tahunya? Ini dalam Al-Quran, dalam tafsir, kajian tafsir, di dalam kajian kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, ini namanya syarat jumlah syartiyah, ya, ayat jumlah syartiyah. Kalau begini, maka hasilnya begini. Kalau kamu ingin tahu, maka lihatlah begini. Ya ini, Pak. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kalau seorang ingin mengetahui dia sudah dapat petunjuk atau tidak, hatinya sudah lapang. Yang berarti karena petunjuk, ya, Pak. Kita di rumah kita lapang tak hati, mangat tak legonya, Pak. Maknanya apa? Kita sudah dapat petunjuk.
Tapi menyo hati dongkol hati mekrot karu ngina tak temenak je nyan hana petunjuk lah berarti petunjuk hana lah. Maka ketika kita sedang duduk sendiri bukan mengangkat hati orangnya, berarti pada detik itu kita sedang dapat petunjuk. Atau ketika kita habis assalamualaikum Allah mengangkat hati orangnya, berarti sudah dapat petunjuk kita. Ya namanya sedang dapat petunjuk. Yashrah sadrahu lil Islam. Ya namanya. Ini makanya orang-orang seperti ini kalau ingin tahu sama hati saja tanya. Sama seperti orang yang ingin tanya, saya sudah khusyuk apa belum beribadah tadi ya? Sama hati tanya. Ketika hati itu tenang, berarti tadi salat saya sudah diterima oleh Allah. Yang tepu tanya ke Pak, yang tepu. Ya. Kemudian sahabat bertanya, wa qila lahu ma hadza syarah. Ya Rasulullah, itu yang dilapangkan itu apa maksud lapangkan ya Rasulullah? Dilapangkan hatinya apa maksud lapangkan? Apa kata Rasulullah? Inna nur, cahaya itu idza dakhala fil qalbi, kalau cahaya itu masuk ke hati, maka insyarahallahu sadr wa fataha, maka hati ini akan terbuka. Kalau dulu dia kerik, dia bakhil, ketika cahaya Allah itu masuk ke dalam hati dia akan lempang, terbuka, dan dia mulai bersedekah dan bertobat kepada Allah. Ini kalau ingin tahu apa namanya yang makna yasrah itu masuk cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ila ya Rasulullah. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, wa hal lidzalika min alamah? Ada enggak tanda-tanda orang sudah hatinya itu sudah dapat petunjuk? Ada enggak tanda-tanda hati seorang itu dia sudah diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah selain tadi? Ada enggak tanda-tandanya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Naam kata Rasulullah, at-tajafi an daril ghurur. Daril ghurur ini begini, dia mengosongkan hatinya dari dunia. Maknanya dunia di tangannya, bukan di dalam hatinya. Ini di tangannya apa? Kalau hilang cari lain, pututah namanya Pak. Pututah. Rumah hartanya kagak ada, hana pupu bukan namanya. Katanya hana apa namanya? Ketika meninggal pun kita tinggalkan dia. Ketika meninggal kita tinggalkan juga dia. Ini hilang begitu saja. Tak apa-apa, cari lagi, kita masih hidup Pak. Minta lawan Pak. Oh tengok hana li minta lawan. Oh pengeligok minta lawan pututah Pak. Yang jangan apa? Ibadah yang di tangan kita. Kalau ibadah di tangannya kaparahan. Hana semayang. Ada minta lawan tengok. Minta lawan. Maknanya syirik pun ada minta lawan Pak. Jadi minta lawan Pak. Akhirnya dia menganggap remeh dan enteng Pak. Orangnya hana ada temayang, hana pupu. Tengok ada temayang demai. Tengok temayang demai. Tengok ada pupu je demai. Hai ada sedekah. Oh, untuk sedekah karena dia menganggap dunia itu akhirat di tangannya. Sehingga mudah dia lepaskan. Maka ini dunia di tangannya, bukan akhirat di tangan Pak. Akhirat di hatinya kata Rasulullah. Akhirat di hati dan dunia di tangannya. Wal inabah ila daril khurud, dan dia selalu bertaubat. Bagaimana bertaubat? Astagfirullah. Maka habis sembahyang paling enggak duduk nih Pak. Astagfirullah. Ini hati yang sudah mulai dibuka oleh Allah pintu hatinya. Ketiga ciri-cirinya, wal isti'dad lil mauti qabla nuzulihi. Dia sudah siap-siap untuk mati sebelum datang kematian. Menyoak dicabut nyawa haji, kasih apa ya Pak? Biasanya orang belum siap, aja wawancara orang. Bapak sudah siap mati? Oh belum. Datanya bakal ibadah belum ini lagi. Tengok dah jalan, sudah siap mati? Oh belum. Tapi belum. Dan ukur dah jalan, ini sudah setahun. Bapak sudah siap mati? Oh belum juga. Jadi bagaimana? Ini ibadah belum, semua belum. Tapi belum. Waktu sakaratul maut dah jalan, bapak sudah siap? Oh belum siap. Gimana caranya? Sampai belum siap. Ini artinya kalau belum siap, dia belum diberikan petunjuk di hatinya. Maka orang yang sudah diberikan petunjuk, dia sudah siap mati. Karena mati itu kan harus hak. Mati sekarang tak apa-apa pekan demam. Oh mati ada buku pekan demam. Ini ada sebagai penutupnya. Rasulullah mengatakan begini. Malulah kalian, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya Rasulullah mencela Pak perbuatan mencintai dunia Pak. Malulah kalian bersama Allah. Malulah kalian sama Allah. Malu inna lanastahyi minhu. Ya Rasulullah, kami sudah malu dengan Allah. Ya kata sahabat. Apa kata Rasulullah? Faqala laisa kadzalik. Bukan begitu malunya ya Pak. Bukan begitu, semua orang malu. Kata yang dona malai Allah, malai. Yang harus malu kalian kata Rasulullah, tabanuna mala taskunun. Kalian bangun rumah tapi tidak pernah tinggal di rumah itu kata Rasulullah.
Kalian bangun ini, tidak pernah tinggal di rumah itu. Malulah kalian. Ini bukti orang cinta dunia nih, Pak. Dia buat sesuatu tapi tidak pernah dia tinggal itu. Satu. Ma'una ma la ta'kulun. Malulah kamu sama Allah. Kamu kumpulkan harta tapi tidak pernah makan kamu harta itu. Tidak pernah kamu makan. Kebahle saham loan ini. Malulah sama Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu mengumpulkan sesuatu dan kamu tidak makan dari hal itu. Kan kita mekrik dalam kedua, Pak. Alah bah ini. Hana pupu saham kali ini. Tapi merasa kasih dengan Pak. Merasa kurang. Saya masih kurang ini, nyo mentang kurang. Padahal kanannya kan lu mentang kurang. Inilah namanya fakir padahal dia belum fakir lagi. Sama seperti fakir kan ada dua. Ada orang yang tidak punya apa-apa dan dia mencari sesuatu supaya dapat. Satu. Fakir yang kedua, dia sudah punya sesuatu tapi dia ingin mencari lagi, Pak, karena merasa kurang. Tidak jauh beda, Pak. Fakir yang tidak punya apa-apa dengan orang yang kaya raya punya apa-apa tetapi dia masih kurang. Tidak jauh beda dua-dua itu, Pak. Kenapa? Jiwa dia dua-dua tergoncang. Kenapa? Yang pertama tergoncang, dia ingin dapat lebih daripada orang. Dia ingin dapat sesuatu yang dia inginkan. Yang kedua, dia ingin dapat yang bisa melebihi orang lain lagi. Sehingga apa? Dalam hidupnya stres itu. Pekan lu haji lagi di pulang, kamu demek lu harus lagi di pulang, akhirnya apa? Stres sih, Pak. Akhirnya kena penyakit jiwa. Sama seperti anak yatim piatu. Yatim piatu itu dua. Yang pertama yang sudah meninggal ayah dan ibunya. Hingga dia dipanggil dengan yatim piatu. Katanya, apakah yatim piatu? Hanaya, hana ma'alim. Makanya kita itu harus mendekati anak ini. Kita kasihani anak ini. Yang pertama. Yang kedua, ada anak yatim piatu, ayahnya masih ada. Ayah masih ada, ibu masih ada. Kenapa dikatakan yatim piatu? Dia tidak pernah ketemu dengan ayahnya, tidak pernah ketemu dengan ibunya. Ayahnya tidak pernah mengurus anaknya, ibunya tidak pernah mengurus anaknya. Kerjakan tu, ketitip anu iban, uwakan tu anu katenge, ganya katenge, kasih sayang ayah nak ada, kasih sayang ibu nak ada. Maka jangan salahkan anak. Kalau kita suka nitip anak, selalu nitip anak seumur hidup, anak tak pernahkah mengenal kasih sayang kita? Ate-ane karaya dia tak pernah juga kasih sayang anak nak ada sama orang tua, Pak. Ketitip cit, Pak. Mun titip lun, nyan banjino lun titip dah. Baik ni perkara tugas lun titip ni, Pak. Nyan, Pak. Ini dialami oleh ada teman saya di Dai Kota Banda Aceh. Beliau salah satu pekerja di ada panti jompo di Ulekari. Ada seorang ibu-ibu duduk termenung, ibu itu sambil nangis gemar je ibunya. Dia pedah, "Bu, pakan Bu. Pedang rumah nale. Bu, pakan Bu." Dia tanya, "Apa kata ibu ini?" Ustaz tahu enggak rumah saya besar sekali, tahu enggak? Ustaz tahu enggak anak saya kerjanya di luar negeri, tahu enggak Ustaz? Ustaz tahu enggak anak saya di Amerika sekarang, tahu enggak Ustaz? Tetapi saya ibunya dititip ini di panti jompo. Ketika dia ingin ada proyek dia di luar negeri, dititip saya di panti jompo, Ustaz. Kemudian saya itu diam saja. Lumpukah itu? Kalau ibu itu ngomong ke saya, maka saya akan ngomong ke ibu itu, "Jangan pernah dititip mana, Bu?" Pak. Coba Ustaz tanya sama itu, mungkin dia sering menitip anaknya. Demi tugasnya itu tidak diganggu oleh anaknya, maka dia lakukan apa saja. Kejadian ini akan terulang. Ini namanya kalau dalam kajian ilmu tafsir istitrat namanya. Istitrat. Seorang kalau didalimi oleh orang lain berarti dia pernah mendalimi orang lain dulu. Dulu dia pernah mendalimi orang lain. Kalau ada orang berlaku curang, mati pulang ke curang dulu, berarti kita pernah berlakukan curang dulu sama orang lain. Allah ingin menampakkan itu pada kita, dulu kamu pernah melakukan, dulu kamu pernah berbuat seperti itu. Jadi saya rasa cukup sekian. Sudah 6:30. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.